Mari kita bangkit berdiri yuk, sama-sama yuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan setiap hal yang ada. Katakan ketika Tuhan. Siap memuji Tuhan lagi? Amin. Mana suaranya? Haleluya. Lalu besar
Ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam Super Sunday, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung dalam keluarga besar IFJF Wellington. Bersama Wendy di sini, saya akan menyampaikan IFJF News dalam sepekan. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Acara minggu ini akan diadakan sebagai berikut. Acara Tirsa hari Kamis jam 6 malam. Acara Rachel, Jimmy, dan Dilhan hari Jumat jam 6.30 malam. Untuk lokasi acara, silakan menghubungi acara leader masing-masing. Bagi yang mau bergabung dengan acara, silakan menghubungi Tirsa. Sekian informasi IFJF dalam sepekan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kotak persembahan ada di sebelah kiri saya, atau saudara juga bisa transfer. Saya akan membagikan sebelum kita berdoa. Saya mau membagikan di Filipi 4 ayat 5 mengatakan, Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Tuhan katakan bersukacitalah dalam segala hal. Dikatakan 2 kali, katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Dan saudara, saya percaya seperti lagu tadi dikatakan, kita dicintai, kita dianugerahi. Kasih Tuhan itu melampaui segala akal kita dan melebihi akal kita. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi suram kita, tapi kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi buat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa jalan-Mu tidak terselami Tuhan oleh kami. Tapi kami mau Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap mau Tuhan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh Tuhan lipat kali gandakan Tuhan untuk membantu banyak orang Tuhan. Biar boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, sehingga orang bisa mendengar nama Yesus, sehingga orang boleh percaya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan tangan mereka, Kau terus buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Saudara, bersukacita itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Di Alkitab tuh banyak banget dibilang bersukacitalah. Bersukacitalah dalam segala hal bersukacita. Sekarang saya tanya, bersukacita dalam segala hal itu gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Kalau lagi gak enak. Tapi ini perintah Tuhan loh. Bersukacitalah di dalam Tuhan dalam segala hal. Emang gak mudah. Gak mudah saudara, kalau kita dalam keadaan enak, apalagi kalau kita punya keluarga yang ada di Indonesia yang saat ini mungkin dalam keadaan
udah terjepit ke sana salah, ke sini salah, betul gak? Tapi satu hal, kita bersyukur. Bukan saya bilang kita bersyukur loh ya, di sini aman-aman aja, di sana enggak. Ya egois kita namanya, betul gak? Tapi kita masih diberi kesempatan. Masih diberi kesempatan untuk sama-sama di sini menikmati udara segar. Masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Jangan menggunakan kesempatan itu dengan sia-sia. Jadi sekarang, saudara, aku percaya apapun masalah kita saat ini, kita ada di sini, kita masih bisa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Hari ini saya mau ngajak saudara untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita masih bisa bernafas dengan secara cuma-cuma. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Gak ada alasan untuk kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saudara, saya mengajak saudara pribadi lepas pribadi berhadapan dengan Tuhan langsung. Mungkin ada hal-hal yang masih kita pegang, hak-hak yang masih kita belum bisa lepaskan di hadapan Tuhan. Biarlah kita berikan saat ini pada Tuhan hak-hak kita. Kita belajar berserah, belajar mengucap syukur atas keadaan apa yang kita hadapi saat ini. Karena satu hal, kita bisa percaya Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bayar semuanya apa yang sudah kita lakukan. Kita dibenarkan karena Tuhan. Itu saudara. Karena itu kita layak untuk mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan yang bertindak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kita berlari, kita menghadap Tuhan, kita temui Tuhan, kita cari wajahnya dalam segala apapun juga. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga
Tuhan, tak terselami ya Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Yang kami tahu ya Tuhan, supaya kami taat, setia dan percaya akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang hidup dalam kehidupan kami. Kami menyembah Allah yang benar-benar sayang kepada anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau belajar ya Tuhan untuk tetap taat dan setia sampai kedatangan Kau kedua kali. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik ya Bapak. Pemimpin yang bisa bekerja, melayani sesuai dengan keinginan Engkau ya Tuhan. Pelihara kami ya Tuhan, jaga dan pelihara kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi seorang pemimpin yang baik yang berkenan kepada Engkau. Tugas kuasa salah kami ya Tuhan, dan juga buat Pastor Simon dan Silky yang sedang melayani di IFGF Palmesino ya Tuhan. Kau jaga, Kau pimpin mereka, tibakan mereka nanti malam di Wellington tempat masuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar FGF Wellington? Apa kabar FGF Wellington? Baik ya, luar biasa ya, Tuhan Yesus baik ya. Saya percaya minggu-minggu ini pasti kita melaksanakan atau mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya apapun bentuknya, walaupun keadaan di luar sangat dingin, tapi kita percaya dalam Tuhan selalu ada kehangatan. Di dalam Tuhan selalu ada intimasi yang luar biasa. Kalau kita mau benar-benar hidup baik dan taat dan Tuhan. Bulan ini kita sudah berganti topik, sudah bukan bounce back lagi. Kalau kita 2 bulan kita bicara tentang bounce back, tapi pada bulan ini seperti Pastor Sam sudah bilang kemarin, kita berbicara tentang leading inside and out. Dan topik yang dibagikan pada minggu ini berbicara a call to care, panggilan untuk bisa melayani ataupun panggilan untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan di marketplace tempat pekerjaan, ataupun dalam kehidupan di lingkungan kita tinggal. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita sama-sama belajar sore hari ini bahwa setiap orang yang percaya dan sudah dewasa di dalam Tuhan memiliki panggilan umum dalam kehidupannya untuk memimpin, mengajar, ataupun mengembalakan sesama. Kalau minggu kemarin Pastor Simon sudah berbicara bagaimana seorang pengembala sapi atau domba untuk mengembalakan domba-dombanya. Bagaimana domba-dombanya juga sangat peka ataupun tahu dengan suara shepherd-nya. Bagaimana kita sebagai seorang domba-domba di hadapan Tuhan, kita bisa peka apakah itu suara dari Tuhan ataupun bukan suara Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau suara Tuhan berarti bagus, berarti kita peka itu bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Nah Tuhan, jadi kita tahu itu suara Tuhan. Kalau bukan suara Tuhan itu bahaya, kita nggak tahu ini suara siapa. Saya pernah kesaksian juga di situ kalau nggak salah waktu sharing waktu itu saya pulang kerja, si Zoe tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Si Ibi cuma ngasih kabar, kan si Zoe enak badan harus ke rumah sakit. Saya ya pulang kerja tiba-tiba ya keadaan masih kotor, kerja di restoran, saya mau ke rumah sakit, mau ketemu sama anak saya. Sampai di rumah sakit di UGD, di stopin sama petugas, kamu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Zoe, anak saya yang lagi sakit, dia sama istri saya. Terus dia bilang, kamar berapa? Saya nggak tahu kamarnya kamar berapa. Orang setelah saya kasih tahu si Zoe di rumah sakit, udah gitu stop, nggak ada komunikasi lagi. Saya nggak tahu itu kamar berapa.
Tapi pas Zoe mau disuntik tuh kalau nggak salah sama dokternya, dia nangis gitu, ngejerit. Wah saya tahu. Oh no, I know. That's my. Itu suara Zoe saya nggak tahu. Saya tahu banget itu saya tahu banget itu suara anak saya. Persis, saya tahu suara anak saya. Benar ya, orang tua pasti tahu ya suara anaknya lagi ketawa, lagi nangis. Pasti orang tua pasti yang peka tahu tuh suaranya. Saya bilang sama penjaganya tuh, saya yakin tuh. Kalau nggak percaya, boleh antar saya ke ruangan ini. Itu suara anak saya dari sana. Dianterin lah saya ke sana. Untungnya Zoe sebelum disuntik, jadi dia tahu teriak. Dan mereka ini, Noah sama Zoe ini daddy little girls and daddy little boy. Kalau sakit pasti larinya ke saya, merasa comfortable-nya ke saya. Jadi pas disuntik, setelah saya peluk baru dia merasa nyaman dan mau disuntik. Kalau nggak teriak-teriak gitu. Jadi kita peka, kita tahu suara anak kita. Sama seperti Bapak, pasti tahu suara anak-anak. Di sini kita belajar juga tentang di FGF tentang come, grow, serve, and lead. Itu basic standar sebelum kita menjadi jemaat ataupun pelayan Tuhan di gereja. Jadi come, grow, serve, and lead. Jadi datang bersama-sama, kita ada pelajaran. Saya percaya beberapa orang sudah lulus kelas come. Ada juga kelas grow, kita bertumbuh sama-sama di dalam Tuhan. Kelas serve, kita belajar bagaimana melayani, bukan saja melayani Tuhan, tapi melayani sesama. Dan yang terakhir, setelah kita melayani, kita juga belajar di sini untuk menjadi seorang leader yang baik di tengah-tengah gereja. Jadi kita mempunyai pola pikir yang benar bahwa pengembalakan atau memimpin itu bukanlah konsep yang sulit, memberatkan, dan lain sebagainya. Melainkan suatu kehormatan gaya hidup. Buat saudara dan saya kalau bisa lead di salah satu pelayanan. Bisa itu acara leader, musik leader, prayer meeting leader, church leader, vakum leader, disposing leader, apapun bentuknya itu. Menjadi pemimpin kurang lebih menjadi seorang hamba di dalam pelayanan. Menjadi seorang leader di suatu komunitas ataupun organisasi kekristenan, ketika kita keluar ke marketplace, kita bisa menjadi seorang leader yang baik. Tetapi seorang leader di marketplace, ketika dia masuk melayani di gereja, belum tentu dia bisa melayani yang baik. Soalnya sekali lagi, kalau kita sudah melayani di gereja, berjemaat dengan baik, kita keluar di marketplace, tempat kerja, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat di sini untuk menjadi seorang leader yang baik di perusahaan di mana kita bekerja. Karena dasarnya kita melayani adalah untuk menjadi seorang hamba. Berbeda seorang leader yang sudah di marketplace, CEO, apapun, head chef, manager, dan sebagainya. Kalau dia sudah di luar seperti itu, belum tentu dia siap untuk bisa melayani di gereja. Yang terlintas dalam pikiran mereka mungkin kata pemimpin adalah memiliki otoritas. Ini berbicara dalam dunia sekuler. Seorang pemimpin itu pasti memiliki otoritas, memiliki harga pun dihormati, dihargai, memperoleh fasilitas, prioritas, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kalau di sini kurang terlalu kelihatan, tapi di Indonesia itu benar-benar loh. Saya pernah kerja di Indonesia. Waktu itu terakhir posisinya sebagai supervisor. Ada manajer saya. Tapi kalau direktur operasional mau kunjungin ke store, di restoran mau kunjungin ke store gitu ya, benar-benar kita benar-benar manajernya suruh sambut di depan pintu lobi, minta kopinya itu disiapkan persis, harus mesti hangat pas dia datang, dan lain sebagainya. Mereka mesti benar-benar harus mendapatkan prioritas-prioritas seperti itu. Pintu masuk harus ada yang bukain. Pernah ya? Kalau pernah kerja di Indonesia, benar-benar seorang manajer ataupun presiden direktur, mereka harus benar-benar maunya dihargai ataupun dihormati.
Kalau turun dari mobil juga maunya pas banget di depan lobi, nggak mau di jalan jauh-jauh, di parkiran terus jalan ke gedung gitu, nggak mau. Seorang presiden direktur tuh nggak mau, maunya benar-benar di lobi. Walaupun lagi macet-macet tetap aja tungguin tuh. Kasihan supir-supir kadang-kadang nunggu di lobi itu gara-gara maunya berdiri seperti itu, maunya benar-benar di lobi, baru masuk disambut. Seperti itu kadang-kadang. Saya pernah kerja di sini, di restoran juga. Staffnya yang bagian restoran tuh kekurangan, ada 2 atau 3 orang nggak masuk gitu. Jadi benar-benar pas lagi breakfast tuh benar-benar kekurangan orang. GM saya, General Manager, turun ke bawah, ngeliat posisi lagi crowded gitu, jasnya dibuka, lengannya digulung. Jadi loh, pelayan angkat-angkatin piring kotor di restoran bawa masuk ke dalam. Respect gak sih kalian seperti itu kalau ngeliat seorang yang bukan seharusnya kerjaan dia, tapi dia melakukan kerjaan untuk membantu kita. Respect ya. Kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin adalah menjadi seorang hamba. Kita semua mau buka di Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Bisa bantu saya baca yang genap, dan saudara bisa bantu saya baca yang ganjil. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 1, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kamu minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Di sini cerita tentang suatu kali Yakobus dan Yohanes bersama ibu mereka datang kepada Yesus. Ini ibunya yang meminta agar suatu saat kedua anaknya ini bisa duduk di sebelah kanan Bapa. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dengan kata lain, mereka ingin turut memerintah bersama Tuhan dan memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan. Tapi Yesus menjawabnya dengan ayat yang ke-25 di sini berkata, tapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar dengan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi penguasa yang memerintah ataupun minta cuma tinggal tunjuk kanan kiri supaya bisa jadi. Tapi di sini kita belajar di Matius, menjadi pemimpin adalah menjadi hamba yang siap untuk melayani. Yesus memberikan teladan. Salah satunya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca ya cerita seperti ini ya. Ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Saya pernah melihat waktu ya di ceritanya di Sunday School, kaki
kaki-kaki murid Tuhan Yesus tuh bukan kaki-kaki yang seperti kita yang pakai sepatu, kaos kaki, yang kulitnya lembut, soft dan lain sebagainya. Mereka ini berjalan mengikuti Yesus. Ada yang dengan alas kaki seadanya. Kakinya itu benar-benar kotor. Ngerti kalau orang-orang petugas di pasar itu kakinya hitam-hitam gitu, pernah lihat ya? Yang dibilang kayak kutu air dan lain sebagainya. Susah deh ngejelasinnya. Saya pernah lihat videonya. Itu benar kakinya itu benar-benar kaki yang kotor. Tapi sebelum masuk ke meja perjamuan, Tuhan basuh loh. Tuhan mau menjadi pelayannya untuk bisa membuat murid-muridnya itu siap untuk masuk dan menerima sesuatu dalam perjamuan. Kita buka Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Biasanya bisa bantu saya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saya mau coba cari ilustrasi ketika dalam ayat ini berarti Tuhan buka jubahnya, terus mengambil kain. Biasa kita yang suka cuci-cuci piring di belakang atau kain yang itu yang buat ngering-ngeringin itu kotor loh. Tapi Tuhan taruh di pinggangnya supaya setelah kaki orang itu dicuci, kakinya itu ditaruh di lututnya Tuhan supaya kakinya itu dikeringin. Baru bisa masuk ke dalam meja perjamuan. Tuhan berusaha, Tuhan dihormati oleh murid-muridnya. Tapi ketika dia coba menjadi teladan dan menjadikan dirinya seorang hamba yang melayani orang. Bila kita ingin menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah, kita juga harus menanggalkan jubah sama seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan. Jubah di sini dalam artian kita harus menanggalkan semua harga diri kita, menanggalkan status sosial kita, kita menanggalkan semua ego kita, kita menanggalkan semua kesombongan kita, kita menanggalkan semua macam atribut yang menjadi kebanggaan kita, dan kemudian menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Jubahnya itu, kebanggaan kita itu, egonya itu harus kita tanggalkan dulu. Baru kita siap untuk melayani seseorang atau melayani Tuhan. Menjadi hamba bukan hanya berbicara tentang aktivitas fisik, tetapi berbicara tentang kerendahan hati. Menjadi hamba, sekali lagi, bukan berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan keras ataupun pekerjaan-pekerjaan fisik. Tapi menjadi hamba, kita bisa bicara tentang kerendahan hati. Pemimpin yang tidak rendah hati akan cenderung bertindak semena-mena, cenderung bertindak memandang orang lain rendah, cenderung memandang ataupun tidak menghargai orang yang satu sama dengan lain, ataupun cenderung selalu untuk maunya dihormati. Di sini firman Tuhan bicara menjadi pemimpin adalah melayani, bukan dilayani. Menjadi teladan dan menjadi role model dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Menjadi pemimpin supaya kita bukan hanya terus untuk diminta dihargai ataupun dilayani karena siapa kita ataupun posisi kita dalam pekerjaan. Tapi kita harus menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Dengan demikian orang yang menghormati kita bukan karena keharusannya, tetapi karena rasa hormat dari hati mereka kepada saudara dan saya. Sama yang tadi saya kasih ilustrasi bagaimana manajer saya buka jubahnya, buka jasnya, golong bajunya, ikut clear up table restoran. Saya menghormati dia bukan karena posisi dia di tempat kerja saya. Saya menghormati dia karena
dia melakukan yang bukan sebenarnya dia lakukan, tapi dia lakukan itu hanya untuk kerjasama. Poin yang kedua, menjadi pemimpin berarti mengemban tanggung jawab. Semakin posisi ataupun semakin banyak orang yang dipimpin, berarti semakin besar pula tanggung jawabnya. Saya yakin suatu saat, ataupun mungkin udah ada sekarang, teman-teman di gereja ini sudah menjadi pemimpin. Entah pemimpin grup di perkuliahan, ataupun pemimpin di tempat pekerjaan sebagai manajer, ataupun sebagai CEO, ataupun pemimpin grup sedikit. Saya percaya suatu saat saudara disiapkan untuk menjadi posisi seperti itu. Menjadi pemimpin bukanlah sebuah pencapaian, tapi sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Untuk sekarang, orang pintar itu banyak di luar sana. Orang pintar, orang yang mengerti pekerjaan dengan baik, yang lulusan universitas terbesar itu banyak, yang bisa menggantikan posisi Anda di tempat pekerjaan ini. Tapi orang yang jujur seperti Anda dan saya itu langka. Kita harus bisa tanamkan budaya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang menjadi poin pembeda antara Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, sebelum pergi Musa, kita baca, mungkin pelajari tentang di Sunday School. Sebelum pergi Musa mempercayakan tanggung jawabnya kepada Harun dan Hur, benar ya? Harun dan Hur. Jadi sebelum Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 firman Tuhan, bangsa Israel ini masih dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Tapi ini bangsa ini masih di bawah. Tapi Tuhan hanya memanggil Musa Musa ke atas dan mempercayakan tanggung jawabnya ini kepada 2 orang. Tapi apa yang terjadi? Musa gak balik-balik selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Harun dan Hur udah mulai khawatir, waspada. Kemana ada pemimpin saya? Tapi Musa berkata, gak usah takut, saya pasti akan kembali. Tapi karena Harun dan Hur dia takut para bangsa Israel ini malah kabur, gak karuan. Lalu bangsa ini bilang, udahlah kita bikin aja, kita kumpulin emas-emas yang kita punya, lalu kita bikin patung emas, lalu kita sembah dia sebagai pemimpin kita yang baru. Pernah baca ya cerita ini di Sunday School ya? Udah, akhirnya semua bangsa itu kumpulin itu emas-emasnya semua, dileburin, jadilah patung emas yang besar. Dan ketika saat itu mereka berusaha menyembah, menari, memuji patung emas itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia marah. Dia melihat apa yang bangsa Israel lakukan ketika dia pergi bertemu Tuhan, mendapatkan loh batu. Ketika Musa melihat itu, dilemparkanlah loh batu ini 10 berita tahun dilemparkan loh batu ini di hadapan mereka. Apa yang kalian lakukan? Kalian mendukakan hati Tuhan. Kalian sangat murka Allah tuh ada di depan kalian sebentar lagi. Sampai di firman Tuhan Keluaran 34 atau 32 berkata, Tuhan tuh mau hanguskan semua orang yang ada di depan dia. Karena bangsa ini benar-benar bangsa yang bebal, yang gak bisa untuk mengerti dan melayani pemimpin yang Musa pada saat itu. Musa baru pergi 7 hari loh. Sementara perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu memakan waktu 40 tahun. Baru 7 hari gak ada pemimpin Musa aja, bangsa ini sudah melakukan hal-hal kekejian terhadap Tuhan. Tuhan bilang mau dihancurkan ya semua bangsa ini, mau dibunuh, bumi lantakan.
Tapi itu Musa karena hubungan Musa begitu baik dengan Tuhan. Karena hubungan Musa begitu baik dengan Tuhan, lalu dia mempunyai deal-deal yang baik dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bangsa ini engkau siapkan, kau keluarkan dari tanah Mesir ke Kanaan. Kau memiliki suatu plan buat bangsa ini. Janganlah bangsa ini dihancurkan. Sampai Musa bilang, ini semua dia bukan menyalahkan Harun dan Hur pada saat itu. Walaupun secara kenyataannya Harun dan Hur yang memberi izin bahwa bangsa ini untuk mengembangkan emas dan membuat patung. Tapi Musa nggak menyalahkan Harun dan Hur. Sebagai pemimpin yang baik, Musa bilang ini semua kesalahan saya. Karena saya tidak memimpin, tidak mendelegasikan pekerjaan yang Tuhan pimpinkan kepada saya dengan baik kepada dua orang. Sampai Musa bilang, ya Tuhan, ini semua kesalahan saya. Jangan ada nama saya dalam kitab kehidupan. Sebegitu bertanggung jawabnya Musa di hadapan Tuhan, sampai dia bisa berkata seperti itu. Dia bilang, lebih baik nama saya nggak ada dalam kitab kehidupan karena ini semua adalah salah saya. Sebagai seorang pemimpin yang baik harus bisa mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawabnya pada orang lain, bukan kepada sembarang orang. Jangan sekali lagi, bukan kepada sembarang orang. Kalau enggak, masalahnya itu akan jatuh kepada saudara dan saya. Delegasikan kerjaan kita kepada orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti akan firman Tuhan, supaya pekerjaan yang Anda delegasikan ke orang itu dapat bekerja selesai dengan baik. Kita buka Keluaran 32. Ini yang tentang Musa tadi yang saya bilang. Ayatnya yang ke-30 sampai 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu itu telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembali Musa kepada menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah Kau tulis. Ini kitab kehidupan. Dia bilang, masukin aja kok, intinya bahasanya itu biar aja gue yang bersalah, nggak usah masukin gue ke surga, masukin lagi gue neraka ini karena salahnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepada aku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kehidupan. Sebagai seorang pemimpin, kesalahan yang kita buat, apapun yang kita buat, kita harus bertanggung jawabnya. Bukan cuma ke dalam perusahaan, tapi kita bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Sikap Musa di Keluaran ini memiliki sikap kebesaran hati seorang pemimpin yang memiliki posisi sebagai seorang leader, bukan sebagai seorang bos. Kalau seorang bos paling gampang sekali menyalahkan orang lain. Tapi sebagai leader yang baik, yang mengenal firman Tuhan, dia harus bisa mengakui juga kesalahannya sendiri. Poin yang ketiga, menjadi pemimpin adalah memiliki karakter ataupun hati yang benar. Saul dan Daud adalah dua tokoh yang hebat. Mereka dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Jadi Saul dan Daud ini benar-benar diurapi Tuhan. Yang membedakannya adalah karakter dan sikap hati mereka. Karakter dan sikap hati Daud dan Saul itu berbeda 180 derajat. Dalam suatu pertempuran melawan Filistin, orang Israel terdesak dan kalah pada saat itu. Dan Samuel, ini bercerita dari Samuel memberi perintah kepada Saul untuk menunggu 7 hari sampai Samuel datang dan memberitahu apa yang harus dilakukan. Tapi karena Samuel gak kunjung datang pada saat itu, Saul ditinggalkan oleh prajurit-prajuritnya. Saul ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Sama seperti Musa tadi. Ingat, sebagai seorang pemimpin,
Kalau kita punya prajurit ataupun bawahan meninggalkan kita gara-gara dia punya pandangan yang berbeda dengan firman Tuhan, kita harus bisa waspada. Apakah ini dari Tuhan ataupun bukan dari Tuhan? Kalau Samuel datang, pas Samuel datang nggak kunjung datang, akhirnya pas dia datang, si Saul ini sudah melakukan korban bakaran dan korban keselamatan yang seharusnya itu hanya bisa dilakukan oleh imam besar saat itu. Dalam hal ini adalah Samuel. Tapi karena takut, Saul melakukannya sendiri. Kita puji Tuhan, kita bersyukur. Kalau kita mau meminta sesuatu sama Tuhan, sekarang kita tinggal tutup mata, berdoa, langsung sama Tuhan. Kalau pada zaman saat ini, kita nggak bisa tuh langsung berdoa aja langsung bertemu dengan Tuhan. Kita sudah perantara, imam besar. Jadi kita harus berdoa. Kalau kita mau berdoa, kita harus mengatakan apa yang kemauan kita ke imam besar. Nanti imam besar itu yang melakukan doa kita kepada Tuhan. Jadi ada perantara. Kok sekarang nggak langsung? Ingat dulu zamannya ada yang pakai pager dulu. Mungkin nggak ada yang sekarang di sini ya. Lu jangan pakai pager, ingat ya. Bilang, kita teleponnya ke operator dulu nih. Sayang, I love you gitu. Ntar operatornya bilang, kan mas, sayang, I love you. Baru pagernya masuk ke sana, sayang, I love you. Jadi ada perantara dulu. Telepon dulu ke operatornya, catat, tulis terus baru masuk ke pager. Zaman dulu pager itu seperti itu fungsinya, benar ya? Ada yang pakai pager mungkin atau enggak? Lebih seperti itu. Jadi ada perantara dulu, baru message-nya disampaikan kepada orang yang kita tuju. Sekarang teknologi sudah semakin maju. Sekarang Tuhan juga rindu doa-doa saudara secara langsung kepada Tuhan. Nggak perlu pakai perantara, nggak perlu pakai imam besar. Hanya dengan berlutut, berdoa, berhubungan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan kangen loh. Kalau berjujur, Tuhan kangen doa-doa saudara dan saya. Sekarang kita lihat di sisi Daud. Meski telah diurapi Tuhan, perlu waktu lama Daud untuk bisa menjadi seorang raja. Daud harus melatih berbagai macam proses menjadi pelayan Saul pada saat itu, menjadi buronan Saul saat itu, menjadi atau melawan Goliat saat itu. Banyak sekali proses yang dihadapi Daud pada saat itu sebelum dia menjadi seorang raja yang besar. Saul dipenuhi oleh iri hati dan haus akan kekuasaan, karena dia nggak mau jabatan yang dia emban sekarang akan diambil oleh Daud, orang yang dulunya adalah pelayan dia. Kalau perang tuh Daud yang pegangin pelayan, pegangin barang-barang perangnya si Saul. Dia nggak mau. Tapi sekalipun Daud tahu bahwa tahta ini diberikan Tuhan atasnya, tapi tak sekalipun Daud berniat menggulingkan Saul. Wow. Begitu hebatnya Saul di mata Tuhan. Untuk itulah Daud sangat berkenan di hati Allah. Untuk itulah doa-doa Daud itu sangat powerful di hadapan Tuhan. Talenta dan keterampilan bisa membawa seorang naik menjadi seorang pemimpin. Tetapi hanya karakter dan hati yang benar yang dapat membuatnya bertahan di sana. Coba sekali lagi, talenta dan keterampilan bisa membawa seorang menjadi seorang pemimpin. Saya yakin suatu saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda bisa menjadi seorang pemimpin di marketplace di luar sana. Tapi karakter yang baik dan hati yang benar yang dapat membuat Anda bertahan di sana. Kalau Anda sudah menjadi pemimpin tapi tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki hati yang benar, posisi yang Anda emban tidak akan lama, hanya sebentar, hanya numpang lewat. Poin yang keempat, yang terakhir, menjadi pemimpin adalah memiliki integritas. Ini paling penting sekali. Kita harus punya integritas yang baik sebagai seorang pemimpin.
Integritas berarti memiliki hati untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran secara konsisten dalam situasi apapun dan satu hal, kepada siapapun. Jangan kita milih-milih nih. Kita mau milih baiknya dengan yang ini si A, B, C doang, tapi yang D, E, F nih kita nggak konsisten. Kita nggak berbuat baik sama mereka. Kita harus punya integritas. Seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki integritas yang baik. Orang yang berintegritas memiliki ketulusan hati dan kejujuran. Tidak bermuka dua, tidak munafik, tidak memiliki agenda tersembunyi. Apa yang dikatakannya dan yang dilakukannya itu adalah sesuai. Kita buka ayat yang terakhir pada malam hari ini di Matius 5 ayat 37. Berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Pemimpin yang berintegritas tidak akan bersikap abu-abu ataupun tidak bisa memiliki keputusan yang baik. Pemimpin yang berintegritas, sikap dan perbuatannya tegas, tidak kompromi, dan bisa menerima saran dan kritik dari bawahan. Skill bisa dilatih, pengetahuan bisa dipelajari, namun integritas itu dari kedalaman hati saudara dan saya. Skill Anda bisa dilatih menjadi seorang yang baik, seorang yang profesional. Pengetahuan Anda kalau belajar semakin tinggi, Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi kalau bicara tentang integritas, itu dari kedalaman hati saudara dan saya. Lihat tuh, tahanan-tahanan KPK di Indonesia. Itu bukan orang-orang bodoh semua, orang gelar-gelar S2, S3, bukan cuma di lokal aja, luar negeri juga. Dia pintar, tapi dia pintar bagaimana untuk berbuat tidak baik. Dia pintar karena dia tidak memiliki integritas, sehingga dia berusaha untuk hidup dalam kondisi abu-abu antara iya dan tidak. Dia mau bisa bertahan setengah-tengah itu. Dia berusaha untuk menggunakan hukum-hukum yang ada supaya hukum itu bisa diputarbalikkan, sehingga dia bisa ada kesempatan untuk mencuri uang negara ataupun hal-hal seperti itu. Tahanan di KPK itu bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pintar semua. Dia pintar pencuri uang negara. Integritas juga nggak datang hanya dalam semalam, tapi terbentuk karena proses kedewasaan dan kesadaran. Sama seperti Daud. Proses bagaimana dia menjadi seorang raja itu butuh proses, nggak cuma ketika Saul jatuh dia bisa langsung jadi raja, enggak. Itu menjadi proses Daud dalam kehidupannya. Mari menjadi pemimpin yang berintegritas agar kita bisa memulihkan Tuhan dalam setiap langkah kepemimpinan kita. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Dan itu semua harus sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, itu semua harus dimulai dalam ataupun dari keluarga. Itu dimulai semuanya, itu pemimpin yang baik adalah dimulai dari keluarga di rumah. Seorang ayah harus bisa menjadi role model buat anak-anak, harus bisa memiliki ataupun memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu harus bisa menjadi istri yang baik buat suami, ataupun menjadi ibu yang adil buat anak-anaknya. Kalau anaknya cuma satu mungkin gampang, bisa memberikan perhatiannya cuma langsung ke anaknya satu. Tapi kalau seorang ibu yang anaknya 2, 3 ataupun 4, dia harus bisa berusaha dia memberikan semuanya itu sama rata, harus dengan jujur. Seorang anak juga anak yang memiliki integritas, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Saya lihat banyak sekali youth di gereja ini, dan itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah belajar bertumbuh di gereja ini.
harus bisa belajar menghormati orang tua kita. Apapun bentuknya itu, saya percaya semua orang tua itu pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita mau belajar untuk bisa berbakti kepada orang tua, hormat, sopan, dan takut akan Tuhan. Saya percaya suatu saat kita semua di sini bisa memiliki sifat kepemimpinan yang baik di hadapan Tuhan. Dan itu semua berawal dari keluarga. Percuma kita memiliki posisi yang baik di tempat kerja, CEO perusahaan A, manajer tertinggi perusahaan B, tapi keluarga kita berantakan. Keluarga kita tidak mengenal Tuhan. Keluarga kita berebut hanya karena warisan orang tua kita. Tapi kalau kita memiliki integritas yang baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak, keluarga kita, keluarga Kristen, menjadi keluarga yang cemerlang, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang mau melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita doakan kepala. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau dalam kehidupan kami, Kau jaga, Kau pimpin kami 1 minggu penuh. Bapa, terima kasih kami belajar tentang kepemimpinan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar ya Bapa, sebelum kami memimpin suatu hal, entah itu di gereja ini, di marketplace, ataupun di lingkungan kami ya Tuhan. Ajarkan kami bisa memimpin diri kami sendiri. Uji kami ya Tuhan, tegur kami apakah kami siap untuk memimpin diri kami sendiri untuk menjadi lebih dekat kepada Engkau. Jadikan kami berkat, bukan untuk di luar ya Bapa. Jadikan kami berkat yang luar biasa dalam keluarga kami. Biarlah kami bisa menjadi ayah yang baik, bisa menjadi ibu yang baik, jadi anak-anak yang baik dan hormat kepada orang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang luar biasa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya bantu untuk pakai berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Firman ini buat kami ya Tuhan, supaya kami bisa koreksi hati kami. Apakah kami sudah menjadi seorang pemimpin yang baik di hadapan Kau. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya sampai pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu.
Tuhan akan membuka bagimu pendanaan yang melimpah, yakni langit, untuk menurunkan hujan bagi masanya dan berkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan kau sendiri tidak menerima pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu akan selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, pada minggu ini ya Tuhan. Dan besok kami akan masuk dalam marketplace kami lagi ya Bapak. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, ataupun lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, ujian kami ya Tuhan, Kau belajar bahwa kami bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, membawa kehidupan kami menjadi jauh lebih baik dan menjadi dekat kepada Kau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kau begitu luar biasa, begitu nyata dalam kehidupan kami. Penuh segala salah kami, semua percaya katakan, amin.